Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala la haula wala quwata illa billah. Subahul khair anak-anak, selamat pagi. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita akan mengawali pelajaran kita pada hari Senin ini tentang pelajaran akidah akhlak pada halaman 17, yaitu tentang salah satu nama daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Hadid ya. Yaitu Al-Ahad ya. Al-Ahad bukan Al-Hadid, Al-Ahad ya. Al-Ahad ya, ini adalah salah satu Asmaul Husna ya, Al-Ahad ya, atau nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah ya, yang berarti Allah Maha Esa ya. Ahad ya, Allah Maha Esa. Artinya ya, bahwa tidak ada Tuhan dan sesembahan yang pantas disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan inti daripada ajaran Islam yang mengajak kepada tauhid ya. Asyhadu an la ilaha illallah ya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Allah Subhanahu wa taala ya, ahad atas sifatnya ya, ahad atas sifatnya. Hanya Dia saja yang mempunyai kesempurnaan di dalam sifatnya ya, memiliki sifat yang sempurna, alil kamal ya. Walaupun makhluknya ya diberikan sifat yang sama penyebutannya dengan sifat Allah Subhanahu wa taala ya, maka sifat makhluk tadi tidaklah sama dengan sifat Allah Subhanahu wa taala ya. Allah Subhanahu wa taala ahad, juga atas pekerjaannya adalah hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk berbuat demikian menurut kehendak. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah atas segala sesuatu itu adalah Zat yang maha kuasa, mampu untuk melakukan sesuatu yang kita anggap tidak mungkin, tapi menurut Allah Subhanahu wa taala itu mungkin. Sesuatu yang secara akal pikiran kita itu tidak masuk akal, bagi Allah mungkin terjadi ya. Bagi Allah ya, tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu apapun, Dia adalah Zat yang maha kuasa dan maha mampu. Nah, begitu juga walaupun pekerjaan makhluknya sama ya, penyebutannya dengan pekerjaan Allah Subhanahu wa taala, tapi beda ya dalam segi iradah dan kudrahnya, kehendak dan kuasa. Sedangkan manusia ini kehendaknya, iradahnya adalah semata-mata kehendak dari Allah Subhanahu wa taala dan iradah dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala gerakan. Tinggal bagaimana kita bisa menjalani iradah dan kudrah kita sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini di dalam Al-Quran nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Ahad ini hanya bisa kita jumpai pada satu surah, yaitu surah Al-Ikhlas ayat pertama. Qul huwallahu ahad ya, yang artinya adalah katakanlah Muhammad, dialah Allah yang maha esa. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha esa. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha esa, yakni kemahaesaan itu hanya terbatas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang maha esa, yang tersendiri dengan kesempurnaan. Karena keesaan Allah Subhanahu wa taala inilah yang membuat para nabi dan penyeru daripada para rasul ya, yang mengajak pada kebenaran, dimusuhi oleh semua penyembah berhala dan penganut kemusyrikan. Mereka mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala ya sebagai Tuhan, tetapi bukan satu-satunya ya. Masih ada Tuhan lain yang ditaati aturannya, diberikan sesajen, disembah dengan segenap pengabdian, sehingga keesaan Allah Subhanahu wa taala dicemari
ya dengan kemusyrikan dan kemunafikan. Qul wallahu ahad, katakanlah Allah adalah zat yang Maha Esa. Sebagai seorang muslim tentunya kita wajib mengakui ya dengan yakin dan tanpa keraguan, dengan keimanan yang kukuh. Ya, pengucapan melalui lisan dan juga pengamalan dalam kehidupan sehari-hari bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Ahad atau Esa. Hal ini dibuktikan oleh para nabi dan para rasul pada masa-masa terdahulu. Sebagaimana ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditawari oleh orang-orang kafir Quraisy untuk sama-sama menyembah Allah satu minggu dan minggu berikutnya sama-sama pula menyembah berhala. Hal ini ditolak oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena sama saja dengan menganggap adanya Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini begitu juga dengan Bilal bin Rabah, salah satu sahabat Nabi, ya, muadzin daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang budak yang dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar. Keimanan dan ketauhidan yang dimilikinya menyebabkan ia mempunyai keberanian yang luar biasa. Siksaan dari majikannya ini tidak mampu untuk memenjarakan hatinya dengan lantaran ia ucapkan Ahad, 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 ya. Hal ini merupakan daripada keteladanan bagi kita bahwa dalam kondisi apapun dan dalam keadaan bagaimanapun sulitnya, maka Allah Subhanahu wa taala yang Esa adalah tetap sebagai Tuhan kita. Dua nama Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Wahid dan Al-Ahad, ya. Dua dari nama Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Wahid dan Al-Ahad ini adalah sama-sama menunjukkan keesaannya. Maksudnya yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat mulia, sifat agung, besar dan bagus, ya. Tidak ada zat yang mirip dengan zatnya dan tidak ada sifat yang menyerupai sifatnya. Tidak ada sekutu, ya, tidak ada sekutu, ya, dan pembantu dalam perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya sesembahan yang berhak untuk diibadahi, tidak boleh dipersekutukan dalam apapun. Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang agung sifatnya, sehingga hanya Allah Subhanahu wa taala yang layak untuk menyandang segala kesempurnaan. Alhamdulillah, segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu nama daripada nama Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Ahad, ya. Allah zat yang Maha Esa. Ya, yang pertama kali diajarkan oleh para rasul dan para nabi adalah tentang ketauhidan. Ini perlu kita tekankan di dalam diri kita agar apa yang kita lakukan tidak tercampur dengan kesyirikan dan kemunafikan serta hal-hal yang membuat kita ternyata telah melakukan satu perbuatan atau ucapan yang membuat kita keluar dari Islam, yaitu perbuatan syirik, bersekutu dengan jin, bersekutu dengan dukun, paranormal dan lain sebagainya. Bahkan terkadang di dalam diri kita terbersit, ya, lebih mendahulukan yang lain daripada mendahulukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus diperhatikan. Ketika adzan berkumandang, Allah memanggil kita, tetapi kita lebih mendahulukan kesibukan duniawi kita. Nah, di situ hampir mendekati diri kita, lebih mendewakan harta, kedudukan, jabatan dan lain sebagainya daripada kita mendahulukan Allah. Maka penting dahulukan Allah, ya. Datang waktu sholat, ya sholat, kemudian aktivitas kembali, ya, seperti itu. Kemudian Asmaul Husna selanjutnya adalah As-Somad, ya. As-Somad ini artinya adalah maha dibutuhkan, ya. Kata As-Somad dalam Al-Quran hanya ada pada surat Al-Ikhlas, Allahus Somad, Qul huwallahu ahad, Allahus Somad, yang artinya Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tempat tujuan kita, hajat kita, kebutuhan kita, semua kita curahkan, kita pasrahkan, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mempunyai sifat As-Somad yaitu yang maha dibutuhkan, ya. Allah berkuasa penuh dan tidak dipengaruhi oleh apapun. Sebaliknya,
ya, manusia adalah makhluk yang lemah, makhluk yang selalu menundukkan dan mudah dipengaruhi. Walaupun demikian, ya, sebagai makhluk yang beriman kita wajib bersandar hanya kepada Allah, ya, menyerahkan segala urusan kita kepada Allah, bukan kepada makhluk apalagi kepada benda. Misalnya ya, ketika datang bencana alam, seorang presiden sekalipun tidak dapat melindungi rakyatnya dari kehancuran dan kebinasaan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang dapat memberikan pertolongan. Nah, pada saat itu semua manusia akan merayu, "Ya Allah, ya Allah, bantulah kami, tolonglah kami, selamatkanlah kami." Karena dialah zat yang menjadi tujuan kita, dialah zat yang menjadi sandaran kita. Maka mintalah pertolongan, mintalah kebutuhan Anda, hajat Anda serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah As-Samad, zat yang dituju, zat yang sebagai sandaran segala kebutuhan, hajat dan lain sebagainya dari makhluknya. Nah, ini. Maka suatu ketika seseorang tersesat di hutan, ya, sendirian tanpa ada teman dan kerabat, hanya ditemani oleh pepohonan dan suara-suara yang semakin mencekam, ya. Ia tidak mengetahui jalan keluar dan tidak pula mengetahui arah yang benar. Nah, saat itu hanya satu yang diingatnya, yaitu Allah. Maka ia pun berseru, "Ya Allah, tolonglah hamba." Ya, di tengah hutan sendiri, gelap gulita, hanya ada pepohonan, suara-suara hewan-hewan buas dan sebagainya. Dia tidak tahu jalan pulang. Dia ingin meminta pertolongan dengan siapa? Di situ masih ada As-Samad, zat yang dituju, zat yang menyandarkan hidup kita kepadanya. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallahu ahad, Allahus Samad." Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Nah, ini Allah memiliki semua sifat mulia dan sifat sempurna. Dia yang Maha Perkasa dan tidak ada sesuatu pun yang bisa mengalahkannya. Dialah tempat bersandar dan bergantung semua makhluknya, sehingga tidak ada cara untuk menyelamatkan diri dari kemurkaannya kecuali dengan kembali kepadanya. Dialah satu-satunya yang dituju oleh semua makhluk untuk memenuhi segala kebutuhan, permintaan, pengharapan mereka. Maka jika seorang hamba menyadari bukti kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala tersebut, tentu hal ini akan menjadikan hamba tersebut ini selalu bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak meminta sesuatu, tidak beribadah, serta tidak meminta pertolongan dan berserah diri dalam segala urusan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Anda perhatikan, Amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Surat An-Naml, ya. Amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. An-Naml 62, yang artinya bukakanlah, ya, bukankah dia, ya. Amman, bukankah dia Allah Subhanahu wa taala yang memperkenankan doa, yang mengabulkan doa, yujibu, ya, orang-orang yang dalam kesulitan, al-muttar, bukankah dia Allah Subhanahu wa taala yang mengijabahkan, yang mengabulkan doa orang-orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza da'ahu, ketika mereka orang-orang yang dalam kesulitan, yang butuh pertolongan, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghilangkan kesusahan, ya, wa yakshifus su'a, ya, dan menghilangkan kesusahan dan menjadikan kamu manusia, ya, sebagai khalifah atau pemimpin di bumi. Wa ja'alukum khulafa'al ard, ya,
Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Ailahum Allah, ya, apakah di sisi Allah ya ada Tuhan yang lain? Sedikit sekali nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kamu ingat. Qalilam ma tadzakkarun. Ini ya surat An-Naml. Allah yang menguasai segala yang ada di bumi ini, menolong kita ya agar tidak berharap pada makhluk atau selain Allah Subhanahu wa taala, tapi cukup hanya berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun makhluk tidak akan pernah bisa menolong tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. Allahumma la mani'a lima a'ti. Tidak ada yang bisa mencegah ya apa yang telah Allah berikan kepada hamba-Nya. Walaupun seluruh makhluk bumi atau langit manusia bersekutu ingin mencegah sesuatu yang Allah ingin berikan, tidak bisa. Wala mu'tiya lima mana. Begitu juga sebaliknya. Allah tidak menghendaki sesuatu kepada hamba-Nya. Walaupun seluruh makhluknya ingin memberikan sesuatu kepada hamba tersebut, tapi kalau Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Ya Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana. Nah, ini. Bergantungnya jin dan manusia ingin mencelakakan manusia lain, tetapi ya tetap ya tidak akan jatuh satu helai rambut pun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita ingin bahagia, berhentilah bergantung kepada makhluk dan bergantunglah, sandarkanlah hidup Anda hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kalian buat tugas kelompok tersebut ya dari halaman 19 ya. Carilah ayat-ayat yang menjelaskan tentang Asmaul Husna Al-Wahid dan Al-Ahad dan As-Somad. Kemudian tulislah hasil temuanmu pada buku tulismu beserta artinya ya. Kemudian kalian kumpulkan dan kalian salin ya di halaman 20, yaitu hikmah mempelajari Asmaul Husna. Hikmah mempelajari Asmaul Husna ya sampai dengan sehari-hari ya. Dan juga carilah 10 istilah yang tersimpan dalam WhatsApp ini ya, di bawah ini ya, baik secara vertikal maupun horizontal. Kemudian carilah arti dari kata-kata tersebut ya sampai halaman 20 saja kalian kerjakan di rumah ya. Selamat mengerjakan, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya, jaga kesehatan ya, jangan lupa pakai masker, kemudian sering-sering cuci tangan dan usahakan selalu menjaga jarak ya di dalam beraktivitas, karena kesehatan ini merupakan satu nikmat yang Allah berikan ya. Bukan berarti kita tidak memasrahkan semua kepada Allah, kita butuh usaha ikhtiar agar kita selalu dalam keadaan sehat. Di antaranya menjaga protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah demi keselamatan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.